Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai aliran dalam puisi Indonesia serta interpretasinya. Semangat ya? Siap. Kita mulai. Aliran yang paling banyak dalam puisi kita adalah aliran realisme. Aliran realisme ini sering disebut pula dengan realisme sosial. Ada pula yang menyebutnya sebagai seni yang objektif. Aliran ini menuntut penyairnya untuk melukiskan sesuatu sesuai dengan kenyataan sebenarnya secara teliti dan detail. Aliran ini berpandangan bahwa adanya hubungan dialektika antara sastra dan kenyataan. Nah, salah satu puisi yang beraliran realisme adalah puisi Marsina, karya Linda Kristanti. Silakan, puisi ini dibacakan dulu ya. Yang akan membacakan adalah Tia, Wahyu, Agrisa, Canda, dan Novita. Silakan. Linda Kristanti dalam goresan tintanya. Marsina. Aku tidak tahu bagaimana menari dan memainkan gitar dengan benar. Jari-jariku ini terasa kasar karena bekerja. Dan lagu yang kudengar adalah perintah dan bising mesin setiap hari. Tak bisa mengiringi aku menari. Aku tidak sendirian. Tapi kami tak boleh bicara tentang upah yang rendah, kontrakan yang pengap. Dan mengapa kami tak pernah bisa membeli baju atau sepatu yang kami buat sendiri? Kami tak boleh menjadi teman, meski bersama-sama setiap hari. Suatu hari kami mulai bicara dan berteman, dan aku benar-benar tidak sendirian. Kami menamai hari baru yang tak ada dalam kalender. Memogokan. Hari itu juga beberapa temanku tak pulang ke rumah. Orang-orang berseragam membawa mereka pergi. Aku mencari mereka. Dan akhirnya tak pernah pulang. Tapi jangan mengenang hari ini dengan sedih. Nyanyikan lagu gembira berirama cepat dan mengajak semua orang menari. Biar keringat kita yang menetes hari ini terbit dari rasa kebebasan. Karena keringat kita setiap hari mengalir di pabrik-pabrik dalam perintah dan bising mesin. Jakarta, 6 Mei 2010. Diminta dengan sangat cepat oleh Wilson dan John Tobin. Ya, terima kasih Tia dan kawan-kawan. Bagus sekali pembacaan puisinya.
Kemudian ada juga puisi yang masih beraliran realisme ya. Ada puisi Sebuah Jaket Berlumur Darah karya Taufik Ismail. Puisi ini akan dibacakan oleh Yasmin dan Devita. Silakan Yasmin dan Devita. Sebuah jaket berlumur darah. Puisi Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumur darah. Kami semua telah menatapmu. Telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita. Di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan berlapis senjata dan sangkur baja. Akan mundurkah kita sekarang? Seraya mengucapkan, selamat tinggal perjuangan. Berikrar setia kepada tirani dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan. Spanduk kumal itu, ya, spanduk itu, kami semua telah menatapmu, dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana. Melalui kendaraan yang melintas, abang-abang beca, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas bis kota, pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah ke pemakaman. Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan. Ya, fantastis ya pembacaan puisinya. Terima kasih. Berikutnya kita bahas mengenai aliran ekspresionisme. Berbanding terbalik dengan aliran realisme, aliran ekspresionisme ini dianggap sebagai seni yang subjektif. Ekspresionisme lebih mementingkan pengucapan secara spontan. Aliran ini sangat sesuai dengan hati penyair. Semua rasa yang menumpuk dan bergejolak dalam hati ditumpahkan secara ekspresionisme. Contoh dari aliran ekspresionisme tentunya Anda sudah sangat mengenalnya ya. Ada puisi Aku, karya Hairil Anwar. Yang akan membacakan puisi ini adalah Gus Dian. Silakan Gus Dian. Aku, karya Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu seduh-sedahan itu. Aku kini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Wow, keren ya. Terima kasih Gus Dian. Berikutnya kita bahas mengenai aliran impresionisme. Impresionisme berasal dari kata impresio yang berarti kesan. Impresionisme ini merupakan aliran sastra yang berusaha melukiskan kesan sesaat dari sesuatu hal yang diamati penyairnya. Bisa dibilang impresionisme ini adalah sketsa. Semuanya tidak dilukiskan secara jelas. Ya,
Contoh dari puisi aliran impresionisme adalah Candi, berjudul Candi ya tadi ya, karya Sanusi Pane. Nah, ini adalah puisi yang dikesani begitu ya oleh penyairnya sebagai sebuah bangunan yang kuat, tegap begitu ya. Nah, ini adalah puisinya. Candi, karya Sanusi Pane. Engkau menahan empasan kala, tinggal berdiri indah permai, tidak mengabaikan serangan segala, megah kuat, tidak terperai. Engkau beritahu waktu yang lalu, masa Hindia masyhur maju. Dilayan putra bangsawan kalbu, dijunjung tinggi penaka ratu. Aku memandang suka dan duka berganti-ganti di dalam hati, terkenang dulu dan waktu nanti. Apa gerangan masa di muka? Jadi bangsa yang kucinta ini, adakah tanda megah kembali? Berikutnya kita bahas mengenai aliran romantisme. Menurut Hasanuddin dan kawan-kawan, romantisme merupakan aliran sastra yang dicirikan oleh minat pada alam dan cara hidup yang sederhana. Minat pada pemandangan alam, perhatian pada kepercayaan asli, penekanan pada kespontanan dalam pikiran dan tindakan serta pengungkapan pikiran. Aliran romantisme berpendapat bahwa rahasia alam tidak cukup dipelajari melalui otak manusia, tetapi juga harus melalui intuisi dan perasaan. Aliran romantisme mengutamakan rasa. Pengarang-pengarang aliran romantisme mengajak pembacanya mengarungi semua keindahan dengan mengutamakan keharuan rasa. Salah satu contoh puisi aliran romantisme, Anda juga sudah akrab sekali ya dengan puisi ini, yaitu puisi Aku Ingin karya Safardi Djoko Damono. Silakan dibacakan oleh Nenden ya. Aku ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ya, terima kasih Nenden. Bagus sekali baca puisinya. Terasa sekali ya di sini haru, romantis begitu ya. Kita lanjutkan dengan aliran simbolisme. Aliran ini merupakan aliran yang muncul sebagai reaksi atas realisme. Pengarang yang beraliran simbolisme berupaya
melukiskan sesuatu dengan tidak secara terang-terangan, tetapi dengan menggunakan simbol atau lambang-lambang seperti hewan dan tumbuhan. Ini salah satu contoh puisi aliran simbolisme. Ada Bunglon, karya M.S. Ashar. Puisi ini akan dibacakan oleh Elvani dan Rifa. Silakan Elvani dan Rifa membacakan puisi Bunglon. Bunglon, karya Munir Samsul Ashar. Belayang gagah meluncur rampis, menentang tenang alam samadi. Tiada sadar mara bahaya, alam semesta memberi senjata. Selayang terbang ke rumpun bambu, pindah meluncur ke padi masak. Bermain mesra di balik dahan, tiada satu dapat mengganggu. Ah, sungguh puas berwarna aneka. Gampang menyamar, mudah menjelma. Asalkan diri menurut suasana. Oh, Tuhanku, biarkan daku hidup sengsara. Biar lahirku diancam derita. Tidak daku sudi serupa. Terima kasih. Ya, terima kasih Elvani dan Rifa. Pembacaan puisinya sangat maksimal. Keren sekali ya. Berikutnya ada puisi Ular dan Kabut karya Aji Prosidi ya. Puisi ini masih beraliran simbolisme. Untuk puisi Ular dibacakan oleh Ananda dan puisi Kabut dibacakan oleh Rohima. Silakan. Ular, karya Aji Rosidi. Ular yang mendesis merisik dengan warna kulit indah, mengejarku bahkan sampai dalam mimpi. Berhenti, kataku. Dan ia menatap patuh, namun gelisah. Tiba-tiba ku baca namamu terukir pada lidahnya yang terjulur merah. Terima kasih. Kabut. Yang putih menyilaukan adalah kabut. Yang mengurungku dalam samar adalah kabut. Yang mendinding menghalang langkah adalah kabut. Yang hadir tak terjamah adalah kabut. Yang bergetar tak terdengar adalah kabut. Yang diam, yang rahasia, yang tak pasti adalah kabut. 1972. Baik, terima kasih Rohima dan juga Ananda sudah membacakan puisi yang beraliran simbolisme. Kita lanjutkan dengan aliran heroisme. Aliran ini mencuatkan nilai-nilai kepahlawanan, kecintaan terhadap tanah air, dan figur teladan bangsa, serta semangat membela tanah air dalam karya sastranya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, heroisme berarti paham yang mencetuskan keberanian dalam membela keadilan dan kebenaran, atau kepahlawanan ya. Aliran sastra ini banyak dijumpai pada karya-karya yang bernapaskan kepahlawanan dan kebangsaan di era kemerdekaan. Contoh dari karya heroisme adalah puisi berjudul Diponegoro karya Hairil Anwar. Silakan kepada Zaskia dan Afra untuk membacakan puisi ini.
Diponegoro karya Hairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju, ini barisan tak bergenderang berlalu. Kepercayaan tanda menyerbu, sekali berarti sudah itu mati. Maju bagimu negeri menyediakan api. Punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai. Jika hidup terus merasai, maju, serbu, serang, terjang. Ya, terima kasih Zaskia dan Afra. Pembacaan puisinya sangat keren ya. Berikutnya, aliran absurdisme. Absurdisme didasarkan pada kepercayaan bahwa usaha manusia untuk mencari arti dari kehidupan akan berakhir dengan kegagalan. Dan bahwa kecenderungan manusia untuk melakukan hal itu sebagai sesuatu yang absurd. Aliran absurdisme selalu menyimpang dari realitas yang ada di dunia. Kontradiksi dari apa yang biasa terjadi. Berusaha mengekspresikan keadaan manusia dengan cara yang lepas, bebas, dan acak. Menyuguhkan pada ketidakjelasan kenyataan yang dihadirkan adalah realitas manusia, tetapi selalu hal-hal yang irasional, tidak masuk akal. Menunjukkan bahwa dunia itu tempat yang tidak dapat terpahami. Unsur-unsur surrealisme dan simbolisme juga masih digunakan secara bersamaan atau bergantian. Contoh puisi yang beraliran absurdisme adalah puisi-puisi karya Sutarji Kalsumbahri. Ini adalah salah satu contoh puisinya yang berjudul O. Karya Sutarji Kalsumbahri. Dukaku, duka kau, duka risau, duka kalian, duka ngiyong. Resahku, resah kau, resah risau, resah balau, resah kalian. Raguku, ragu kau, ragu guru, ragu tahu, ragu kalian. Mauku, mau kau, mau tahu, mau sampai, mau kalian, mau kenal, mau gapai. Sia-siaku, sia-sia kau, sia-sia, sia-sia balau, sia risau, sia kalian, sia-sia. Was-wasku, was-was kau, was-was kalian. Was-was-was-was-was-was. Was-was-was-was-was-was. Duhaiku, duhai kau, duhai rindu, duhai ngilau. Duhai ngilu, duhai kalian, duhai sangsai. Oh ku, oh kau, oh kosong, oh rindu, oh kalian, oh bolong, oh risau, oh kau, oh. Nah itu ya puisi Sutarji Kalsumbahri, entahlah. Contoh lain dari karya puisi yang beraliran absurdisme adalah O Amu Kapa karya Sutarji Kalsumbahri. Lalu ada yang berjudul Omong Kosong, Sajak Sikat Gigi karya Yudhistira Ardi Nugroho. Kemudian ada sajak-sajak Ibrahim Satah ya, dan Side Sudiarto DS. Nah, silakan Anda cari ya karya-karyanya, boleh nanti Anda amati. Berikutnya mengenai aliran mistisisme.
Mistisisme adalah aliran kesusastraan yang bersifat melukiskan hubungan manusia dengan Tuhan. Penulis mencoba memberi gambaran kepada pembaca untuk lebih merenungkan arti hidup dalam kehidupan serta lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Aktivitas spiritual dalam karya sastra mencari penyatuan diri dengan Tuhan. Ciri karya sastra aliran mistisisme, yang pertama melukiskan bagaimana hubungan manusia dengan penciptanya, penuh dengan pemikiran mistik, yaitu pemikiran yang berdasarkan kepada kepercayaan terhadap Tuhan, mengandung pesan kepada pembaca untuk lebih merenungkan arti hidup dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya. Contoh dari puisi ini adalah puisi-puisi karya Amir Hamzah. Ini adalah salah satu puisi karya Amir Hamzah yang berjudul Karena Kasihmu. Puisi ini silakan dibacakan oleh Salisa dan Zahra. Silakan. Karena Kasihmu, karya Amir Hamzah. Karena kasihmu, engkau tentukan waktu. Sehari 5 kali kita bertemu. Aku ingin rupamu kulebihi sekali. Sebelum cuaca menali sutra. Berulang-ulang ku intai-intai. Terus-menerus ku rasa-rasakan. Sampai sekarang tiada tercapai hasrat sukma idaman badan. Pujiku di kau laguan kawi, datang turun dari datuku. Di ujung lidah engkau letakkan, piatu teruna di tengah gembala. Sunyi sepi pitunang poyang, tidak meretak dendang dambaku. Layang lagu tiada melansing, haram gemerincing gentar bana. Hatiku, hatiku, hatiku sayang tiada bahagia. Hatiku kecil berduka raya. Terima kasih. Nah, bagus baca puisinya, bagus sekali ya. Terima kasih Salisa dan Zahra. Nah, setelah Anda mengenal beberapa aliran dalam puisi Indonesia dan beberapa contoh puisi yang mengandung aliran tersebut, kita akan membahas mengenai interpretasi puisi. Puisi-puisi yang tadi Anda baca, silakan nanti bersama teman-teman diinterpretasi juga ya. Nah, kali ini Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara menginterpretasi puisi sesuai dengan alirannya. Menginterpretasi puisi dapat dilakukan dengan menganalisis unsur pembangunnya atau aspek pembangunnya ya. Aspek pembangun puisi menurut Luxemburg dan kawan-kawan terdiri atas 4 bagian. Yang pertama situasi bahasa, yang kedua pengembangan tema, yang ketiga organisasi penggunaan bahasa, dan yang keempat bentuk sajak. Untuk aspek pembangun puisi situasi bahasa, pernah kita pelajari ya sebelumnya, terdiri atas pembicara dan pendengar. Siapakah pembicara dalam puisi itu? Aku lirik, subjek liriknya siapa ya? Apakah aku lirik? Atau misalnya subjek yang lain. Kemudian siapakah pendengar dalam puisi itu? Nah, kita sebutkan saja caranya ya. Yang kedua mengenai pengembangan tema. Kita bisa menyebutkan apa saja yang menjadi pengamatan aku lirik, kemudian hal apa saja yang menjadi perasaan aku lirik, kemudian apa sih yang terjadi pada lakuan dalam puisi tersebut, dan di mana ruang dan kapan waktu yang terjadi pada puisi tersebut. Lalu aspek pembangun yang ketiga adalah organisasi penggunaan bahasa. Ini meliputi bunyi, sintaksis,
makna kata, dan majas. Nah, nanti silakan Anda pelajari satu persatu ya. Lalu yang keempat adalah bentuk sajak. Kita menyebutkan lariknya, jedanya, irama, serta metrum. Nah, kita contohkan dari puisi yang tadi dibacakan oleh Salisa dan Zahra, yaitu puisi yang berjudul Karena Kasihmu, karya Amir Hamzah. Nah, dari situasi bahasanya, puisi ini pembicaranya adalah aku. Aku di sini hadir secara eksplisit. Jadi kehadirannya eksplisit ya. Ini tampak pada larik yang keempat ya, atau bait di kedua, yaitu larik aku ingin rupamu. Nah, ini adalah pembicaranya aku lirik dengan hadir secara eksplisit. Lalu pendengarnya di sini adalah mu. Mu di sini adalah yang disapa oleh aku lirik ya. Karena kasihmu. Nah, mu di sini adalah Tuhan. Tuhan sebagai pihak kedua. Hubungan di sini yang terjadi adalah hubungan antara holik dan makhluk. Tuhan dan makhluknya. Di sini kan Tuhan menyediakan sarana untuk mendekatkan diri antara makhluk dan Tuhannya. Yaitu dalam agama Islam, Tuhan menyediakan sarana sholat 5 waktu, 5 kali dalam sehari kepada makhluknya, agar makhluknya bisa lebih mendekatkan diri dengan Tuhannya. Nah, ini di sini sapaan dari aku, perasaan dari aku lirik dalam puisi itu sendiri terhadap pihak kedua Tuhan, tentu saja tidak dijawab secara langsung, begitu ya. Nah, berikutnya mengenai pengembangan tema dalam puisi Karena Kasihmu karya Amir Hamzah. Yang pertama ada pengamatan aku lirik. Pengamatan terhadap perasaan semakin jauhnya makhluk dengan Tuhan dalam hal beribadah. Nah, ini dalam puisi Karena Kasihmu itu terjadi pengamatan subjek aku lirik, bahwa perasaan makhluk itu ternyata semakin jauh begitu ya terhadap Tuhan dalam hal beribadah. Padahal Tuhan sudah menyediakan waktu yang cukup banyak begitu ya. Waktu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, yaitu 5 waktu sholat begitu ya dalam sehari. Lalu ada perasaan aku lirik. Nah, dalam puisi ini aku lirik merasakan kesunyian, kesedihan yang mendalam akibat dari jauhnya dengan Tuhan. Nah, di sini aku lirik merasakan sedih karena tidak bisa khusyuk dalam beribadah. Kemudian lakuannya bisa kita lihat, lakuan aku lirik berhubungan erat dengan hubungan makhluk dengan Tuhannya dalam hal beribadah begitu ya. Lakuannya lebih muncul dari perasaan itu sendiri. Lalu ruang dan waktu. Di sini ruang yang muncul adalah ruang jiwa makhluk. Nah, begitu ya. Setiap makhluk punya ruang jiwa sendiri. Nah, ternyata ruang jiwanya itu dalam 5 waktu sholat dan dalam sholat lainnya selama hidup di dunia memiliki ruang sendiri begitu ya. Dan waktu-waktu tertentu begitu ya dalam jiwa tersebut. Itu adalah ruang dan waktu. Nah, mengenai organisasi pengembangan bahasa dari puisi Karena Kasihmu karya Amir Hamzah ini terdiri atas bunyi. Bunyi yang muncul itu banyak ya sebetulnya. Yang bisa dibahas contohnya adalah ada bunyi asonansi dan aliterasi. Asonansi itu bunyi secara terus-menerus ya, secara bergantian, secara eksistensi, begitu, secara eksis. Mengenai bunyi vokal. Nah, bunyi vokal yang terjadi misalnya bunyi vokal ua pada kata berulang-ulang. Kemudian asonansi bunyi vokal ai pada kata intai. Nah, itu ya. Itu juga secara terus-menerus begitu ya.
Lalu sama kata pada terus-menerus kurasa rasakan, itu adalah bunyi asonansi u, kemudian a begitu ya, kurasa rasakan. Nah, itu kan bunyi yang terus terjadi begitu pada kata pada bagian asonansi dan aliterasi. Lalu ada juga bunyi yang berhubungan dengan rima. Nah, ini terdapat rima akhir a pada bait pertama, yaitu pada kata mu, tu, mu, begitu ya. Lalu ada bunyi eufoni. Ini maksudnya bunyi yang halus, bunyi merdu dan lembut ya. Nah, pada puisi Karena Kasihmu dipenuhi dengan bunyi-bunyi yang merdu, yang lembut. Misalnya pada bait ketiga. Nah, mungkin kalau dalam puisi lain Anda menemukan bunyi-bunyi yang seperti kasar begitu ya. Nah, itu disebut dengan bunyi kakofoni ya. Atau diksi yang kasar. Ada juga pembahasan mengenai sintaksis. Dalam sintaksis ini yaitu adanya penekanan gagasan dalam konteks sajak dengan adanya repetisi. Yaitu pada bait ketiga lagi-lagi ya, berulang-ulang, ku intai-intai, terus-menerus, ku rasa-rasakan, itu adalah repetisi yang maksudnya adalah menekankan perasaan dari si aku lirik. Di sini penekanannya ingin sekali dekat dengan Tuhan, begitu ya, sesuai dengan makna dari mistisisme itu sendiri. Kalau Anda menganalisis puisi yang lain, sintaksis bisa dikaitkan dengan makna dari larik atau kalimat yang menekankan pada makna dasar puisi itu sendiri. Nah, silakan digali lagi ya. Lalu mengenai makna kata, di sini ada penggunaan kata yang bermakna konotatif dan kata yang bermakna denotatif. Misalnya ada pada larik, aku ingin rupamu, kulebihi sekali sebelum cuaca menali sutra. Ini makna konotatifnya yaitu keinginan melakukan salat selain 5 waktu, begitu ya. Nah, kalau majas di sini ada majas paralelisme, yaitu kesenadaan begitu ya, paralel antara penggunaan diksi-diksinya, yaitu tadi berulang-ulang, ku intai-intai, terus-menerus, ku rasa-rasakan, begitu ya. Tiada tercapai, kemudian apalagi di situ. Semua diksi yang senada itu dikatakan dengan paralelisme. Kemudian ada metafora ya, pengibaratan yang dilakukan secara langsung tanpa kata perbandingan begitu ya, tanpa kata seperti dan sebagainya. Nah, di sini ada pengibaratan secara langsung. Misalnya sebelum cuaca menali sutra, kulebihi sekali begitu ya, di ujung lidah engkau letakkan. Itu kan metafor sekali ya. Nah, Anda boleh mempelajari yang lainnya. Yang terakhir dari interpretasi puisi Karena Kasihmu adalah bentuk sajak. Pada bentuk sajak ini larik, silakan ya, larik terdiri atas beberapa bait begitu ya. Setiap bait atas berapa larik. Nah, di puisi Karena Kasihmu yang tampak di sini adalah puisi terdiri atas 6 bait. Bait ke-1 dan ke-2 berisi 3 larik begitu dan seterusnya. Nah, larik-lariknya ternyata cenderung bebas ya, tidak terikat oleh suku kata serta panjang pendek larik. Nah, kemudian jeda. Di sini jeda antar larik ditandai dengan penanda waktu, dengan perasaan yang terdapat pada waktu tersebut secara mendalam. Nah, jadi setiap lariknya ya, karena kasihmu. Di situ ada jeda waktu, engkau tentukan waktu. Karena berbeda kalimat begitu, berbeda larik ya. Tapi setiap lariknya itu dipenuhi dengan perasaan, nah begitu ya, yang mendalam begitu terhadap Tuhan. Nah begitu. Bagaimana si aku lirik ingin dekat dengan Tuhannya. Lalu irama dan metrum terdengar dari adanya pergantian bunyi, irama panjang pendek dan tinggi rendah yang menimbulkan kemerduan. Jadi di sini jeda-jedanya, irama-irama serta metrumnya itu menimbulkan kemerduan tertentu begitu ya. Bagaimana si hamba atau si aku lirik merasakan sedihnya begitu ya, jauh dari Tuhan. Dan ini kata-katanya menimbulkan
iramanya, menimbulkan kemerduan tertentu. Nah, jika sudah dilihat dari aspek pembangun puisinya, boleh kita menginterpretasikannya ya, boleh singkat, boleh juga tidak singkat ya. Sangat bagus sih kalau misalnya lebih mendalam lagi. Tapi ibu ini contohkan yang singkat. Jadi interpretasi singkat dari puisi Karena Kasihmu karya Amir Hamzah yang beraliran mistikisme ini karena menginterpretasikan hubungan manusia dengan Tuhan. Secara singkat, interpretasi puisi tersebut menunjukkan perasaan sedih, semakin hampa dan sunyi saat tidak bisa khusyuk melaksanakan sholat 5 waktu, serta tidak bisa melaksanakan sholat sunat lainnya, bahkan merasa semakin jauh dengan Tuhan. Hal ini membuat makhluk akan merasakan kesedihan dan kehampaan yang sangat mendalam. Nah, setelah Anda memahami mengenai interpretasi puisi dikaitkan dengan alirannya, nanti Anda membuat interpretasi salah satu puisi ya, dan diskusikan dulu dengan teman-teman Anda ya. Kemudian Anda unggah di forum diskusi Spot UPI Edu. Nanti kita bisa saling baca bagaimana interpretasi puisi-puisi yang Anda pelajari ya. Boleh Anda menginterpretasi puisi yang Anda baca tadi sebelumnya, kemudian yang ada dalam penjelasan kali ini begitu ya. Dan kalau misalnya Anda ingin menginterpretasi puisi lainnya boleh, tapi Anda tetap harus mengaitkan dengan alirannya, begitu. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dan masih semangat untuk mempelajarinya. Dan semangat terus ya, bukan masih semangat. Kemudian rujukan yang bisa Anda pelajari untuk analisis sajak ada buku Pak Atmajaki, kemudian ini ada sumber dari Ensiklopedia Sastra Indonesia, beberapa istilah sangat banyak di situ ya, bukan hanya beberapa istilah-istilah dalam analisis sastra mungkin bisa dilihat dari Ensiklopedia Sastra Indonesia. Lalu mengenai aspek pembangun puisi bisa dari buku Luxemburg. Lalu mengenai aliran sastra Anda boleh membaca buku Literary Movement for Students ya, second edition. Nah, lalu beberapa karya yang Ibu ambil tadi ada dari karya Gema Tanah Air, prosa dan puisi yang dikumpulkan oleh HB Jasin. Nah, mungkin karya-karya yang lainnya ada dalam beberapa kumpulan buku puisi, silakan Anda mencari sendiri. Ya. Baiklah para mahasiswa, terima kasih Anda sudah bersama-sama membaca puisi dan menyimak mengenai penjelasan-penjelasan tentang aliran sastra puisi dan interpretasi dalam puisi. Terima kasih, sampai bertemu pada sesi pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.